Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Lorong Horor. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, beraroma gaib, bertaburkan hal-hal aneh yang kadang sulit dicerna akal dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor ini. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Pesugihan Gimbal Wadon. Namaku Yanto. Aku berasal dari keluarga yang sangat miskin. Keluargaku tinggal di desa, meskipun tidak terlalu jauh letaknya dari kota yang terbilang cukup besar dan ramai. Bapakku bekerja sebagai pegawai cleaning service sekaligus tenaga serabutan di pabrik tekstil milik Pak Hindra Irawan, seorang hartawan yang terkenal sangat dermawan. Pak Hindra Irawan sangat banyak membantu ekonomi keluargaku, termasuk menyekolahkan aku hingga lulus SMU. Pak Hindra Irawan mempunyai anak sepantaranku, Tommy Irawan namanya. Aku biasa memanggilnya Tommy. Aku dan Tommy bersahabat karib sejak kami duduk di bangku SD. Setamat SMU, aku merantau ke Jakarta. Hubunganku dengan Tommy pun terputus karena Tommy kuliah di Surabaya. Roda kehidupan ini berputar, begitu kata orang bijak. Bertahun-tahun keluarga Pak Hindra Irawan selalu berada di bagian roda atas. Namun dalam waktu singkat menggelinding hingga ke bagian roda terbawah. Setahun setelah Tommy kuliah, terjadi kebakaran besar yang meludeskan pabrik tekstil milik Pak Hindra Irawan. Pak Hindra Irawan langsung jatuh bangkrut. Harta kekayaannya habis untuk membayar kewajibannya untuk bayar hutang bank, bayar bahan baku, dan pesangon para karyawan, sementara perusahaannya tidak bisa lagi beroperasi. Akibat lanjutannya, kudengar keluarga Pak Hindra Irawan terpaksa tinggal menumpang di tanah kerabat jauhnya di desa. Di sana mereka mendirikan rumah sangat sederhana yang lebih mirip gubuk. Cobaan yang sangat berat itu masih berlanjut. Pak Hindra Irawan terserang stroke, sementara mamah Tommy sakit-sakitan. Tommy sendiri juga tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Sementara aku yang bertahun-tahun berada di roda terbawah kehidupan, mendadak melesat kemudian ke bagian roda atas karena aku menemukan cara instan untuk bisa kaya raya. Secara tak terduga,
aku bertemu dengan Tommy di Jakarta. Rupanya ia bekerja di sebuah rumah makan milik kerabat jauh mamahnya. Tommy terperanjat bertemu denganku, terlebih-lebih ketika ia melihat keadaanku. Ia nampak sangat keheranan melihat semua yang berbau mahal yang kukenakan dan menyertaiku, termasuk mobil keluaran terbaru sebagai tungganganku. Lagi-lagi Tommy terperangah ketika kuajak ia ke apartemen tempat tinggalku. Ia melihat berbagai perabot dan peralatan elektronik mutakhir yang kumiliki. Semuanya berkualitas terbaik. Ia benar-benar tak menyangka, hanya sekitar 3 tahun tidak berjumpa, aku telah menjelma menjadi jutawan muda dalam pandangannya. Tommy kembali terperangah ketika aku bicara padanya dengan sikap santai. Tom, kalau kamu mau, semua yang kumiliki ini, semuanya akan kuberikan padamu. Tommy sangat terperanjat mendengar ucapanku. Katanya dengan wajah bingung, "Yan, kamu ini sedang tidak bercanda kan?" Aku tegas menggelengkan kepala. Kataku lagi, "Aku sungguh-sungguh, Tom. Kamu boleh memiliki semua yang kumiliki ini." Tommy nampak masih bingung, seperti belum bisa memahami ucapanku. Ia kembali bertanya dengan penasaran meninggi, "Kalau semua barangmu kamu berikan padaku, lalu bagaimana denganmu sendiri?" Aku tersenyum penuh arti, lalu menjawab santai, "Ya, aku tinggal mencarinya lagi, Tom. Dan itu sangat mudah kulakukan." "Dari mana kau bisa mudah mendapatkannya, Yan?" kejar Tommy ingin tahu. Aku mengambil sebatang rokok, menyulutnya, menghisap asapnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Baru kemudian menjawab sambil kutatap tajam bola mata Tommy. Jawabku, "Aku bisa mudah mendapatkan barang-barang seperti ini semua karena aku mengikuti ritual pesugihan." Tommy sangat terkejut. Ia memandangku dengan wajah terbengong-bengong, melongo. Kedua bola matanya membelalak menatapku. Ia pasti sama sekali tidak menyangka jika aku melakukan tindakan seperti yang kusebutkan padanya tadi. Kataku kemudian setelah keterkejutan Tommy agak mereda, "Aku jujur menjelaskan kepadamu dari mana aku mendapatkan harta berlimpah ini. Karena kamu adalah sahabat baikku, Tom. Perkara kamu jadi jijik padaku atau kamu memutuskan hubungan persahabatan kita, itu terserah padamu." Tommy perlahan menganggukkan kepala. Ia lalu pamit pulang ke kosnya dan menolak tawaranku untuk mengantarnya. Bahkan ia juga menolak pemberian sepeda motor baruku lengkap dengan surat-suratnya. Kupikir Tommy tidak mau bersahabat lagi denganku setelah tahu kalau aku melakukan ritual pesugihan.
Sebulan kemudian waktu berlalu. Aku baru pulang dari pesiar di Bali. Sesampainya aku di depan apartemen kediamanku, kulihat Tommy sedang duduk di depan pos jaga satpam dengan ditemani seorang anggota satpam. Tampaknya Tommy sedang menungguku karena begitu melihat kedatanganku, Tommy langsung mendatangiku dengan wajah sumringah. Kami pun lalu bergegas menuju apartemen kediamanku. Baru juga kami duduk di sofa ruang tamu, Tommy langsung menyergah dengan pertanyaannya. "Yan, ritual pesugihan apa yang kamu ikuti itu?" Aku agak kaget mendengar pertanyaan mendadak Tommy tadi. Aku pandangi wajah Tommy lekat-lekat, seperti ingin ku ketahui maksud pertanyaannya yang sebenarnya. Aku melihat kesungguhan di wajah sahabatku itu. Maka jawabku kemudian, "Tom, pesugihan yang ku ikuti itu pesugihan Gimbal Wadon." Tommy mengangguk-anggukkan kepala, lalu kembali bicara. "Yan, ceritakan padaku itu ritual pesugihan apa? Syarat-syaratnya bagaimana? Dan pokoknya apa saja yang berhubungan dengan pesugihan itu, Yan?" Sambil bersedekap, aku bertanya pada Tommy, "Kenapa kamu tanyakan masalah itu, Tom?" Jawaban Tommy kembali mengagetkanku. Katanya, "Aku ingin mengikuti ritual pesugihanmu itu, Yan." "Kamu serius, Tom?" tanyaku seperti menguji. Tommy mantap menganggukkan kepala. Kami pindah ke ruang makan. Aku sengaja tidak mendramatisir pertemuan itu, umpamanya dengan mematikan lampu atau menutup semua horden misalnya, saat aku menjelaskan pesugihan yang kuikuti itu. Kami duduk rileks, saling berhadapan dihalangi meja makan. Meski demikian, Tommy kulihat sedikit tegang. Kataku memulai pembicaraan. "Tom, mudah saja kalau kamu mau mengikuti pesugihan Gimbal Wadon itu. Kamu tinggal mencari perempuan untuk kamu nikahi. Setelah ia menjadi istrimu, jadikan ia tumbal untuk Nyai Gimbal Wadon. Sesederhana itu saja. Tapi aku tidak harus membunuh istriku itu kan, Yan?" tanya Tommy lagi. "Aku takut kalau berurusan dengan hukum, Yan." Aku tertawa kecil mendengar pertanyaan lucu Tommy. Jawabku setelah reda tawaku, "Tentu saja kamu tidak harus membunuhnya, Tom. Setelah kau tumbalkan, perempuan itu akan menjadi urusan Nyai Gimbal Wadon. Lalu apa yang terjadi dengan perempuan itu selanjutnya, Yan?" tanya Tommy lagi. Jawabku, "Perempuan itu akan gila sebelum akhirnya mati." Tommy sejenak terdiam, seperti merenung. Entah apa yang sedang berkecamuk di dalam benaknya. Sejenak kemudian, ia menghela nafas lalu menatap ke arahku, seperti memintaku untuk melanjutkan penjelasan. Maka kataku selanjutnya, "Yang perlu kamu ingat baik-baik, Tom,
pantangan pesugihan gimbal wadon. Tommy masih terdiam. Aku langsung menyambung dengan ucapan tegas. Kalau sampai kamu berhubungan badan dengan istrimu, maka kamu sendiri yang akan gila dan mati. Tommy seperti tersentak. Sejenak terdiam, mengangguk-anggukkan kepala, lalu kembali bertanya, "Hanya itu saja syaratnya, Yan?" Aku perlahan menggeleng-gelengkan kepala. Jawabku, "Sebenarnya masih ada satu syarat yang agak sulit, Tom." "Apa itu, Yan?" Tommy langsung menyergahku. Aku meraih bungkus rokok di atas meja, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menghisap dan menghembuskan asapnya, aku balik bertanya pada Tommy, "Apa hari weton kelahiranmu, Tom?" Kalau tidak salah Selasa Selasa Pon. Ya, Selasa Pon, jawab Tommy setelah mengingat-ingat. Kataku selanjutnya, "Nah, syarat yang kubilang agak sulit itu, kamu harus mencari dan menemukan mayat perempuan yang telah terkubur, yang hari weton kelahirannya sama dengan hari weton kelahiranmu." Kulanjutkan penjelasanku. Tommy harus menggali sendiri kuburan mayat perempuan yang sama hari weton kelahirannya itu untuk diambil rambutnya. Rambut mayat perempuan itu berikan pada Mbah Jangkung, juru kunci pesugihan gimbal wadon, kataku selanjutnya. Mbah Jangkung akan membuat rambut itu menjadi kepang gimbal, lalu mempersembahkannya kepada Nyai Gimbal Wadon. Nah, setelah mendapat restu dari Nyai Gimbal Wadon, kamu tinggal meletakkannya di bawah kasur tempat istrimu tidur. Selesai urusan. Setelah merenung beberapa saat, Tommy menyatakan kesanggupannya. Apapun juga kesulitan maupun risikonya, aku akan menjalaninya demi mengangkat keluargaku dari lembah kemiskinan dan membawa berobat papah dan mamahku. Aku mengangguk-anggukkan kepala. Aku tahu Tommy yang kadang terlihat pendiam itu sebenarnya memiliki mental yang kuat dan pemberani, seperti yang menjadi ciri khas orang dengan weton kelahiran Selasa Pon. Singkat cerita, rambut mayat perempuan dengan weton sama dengannya berhasil didapatkan Tommy di dusun kecil yang berdekatan dengan hutan besar di ujung timur Pulau Jawa. Cukup besar perananku untuk itu. Aku harus membayar cukup mahal kepada kenalanku yang memberikan info tentang mayat perempuan berweton Selasa Pon. Juga kepada beberapa orang di daerah itu untuk mengamankan daerah pekuburan itu, serta uang tutup mulut. Meski demikian, tetap Tommy dengan kedua tangannya sendiri yang menggali kuburan dan mengambil rambut mayat perempuan itu. Sebagai balas jasaku pada Tommy dan keluarganya pada aku dan keluargaku dulu, aku siapkan segala kebutuhan Tommy
untuk menjalankan ritual pesugihannya. Dari apartemen, mobil, pakaian, dan juga uang dalam jumlah banyak. Namun, untuk urusan mendekati perempuan yang akan dijadikannya tumbal, aku tak perlu mengajari Tommy. Wajahnya yang ganteng dan potongan tubuh atletis, kurasa akan membuatnya sangat mudah mendapatkan calon-calon tumbalnya. Tiga tahun berlalu. Tommy telah menumbalkan 6 perempuan yang diam-diam telah dinikahinya di berbagai daerah. Begitu ceritanya setelah kami bertemu di salah satu apartemen kediamannya di Bandung. Tommy tidak memberitahuku nama-nama istrinya, hanya kejadian setelah wanita-wanita itu menjadi istrinya yang ia ceritakan. 6 istrinya itu semuanya menjadi gila dan akhirnya tewas setelah sengaja menabrakkan kendaraan yang dikemudikannya. Ada yang sengaja menabrakkan kendaraannya dengan kendaraan lain, menabrak gapura, menabrak beton pembatas jalan, atau menabrakkannya pada pohon besar. Seperti sikapku selama ini, Tommy juga tidak peduli dengan wanita-wanita yang pura-pura dinikahinya itu. Yang terpenting baginya, setelah menumbalkan, ia akan mendapat 1 kotak kardus penuh berisi uang yang diberikan Mbah Jangkung yang berasal dari Nyai Gimbal Wadon. Kata Tommy ketika itu, dengan uang itu aku bisa membelikan rumah untuk papa dan mama, rutin membawa mereka berobat, dan pokoknya bisa buat happy-happy, Yan. Aku turut senang mendengar cerita sahabatku itu. Tahun keempat. Aku mendengar kabar dari Tommy, ia akan menikah dengan Intan. Aku tahu Tommy dan Intan sejak kecil telah dijodohkan kedua orang tua mereka. Dan aku juga tahu Tommy dan Intan itu benar-benar saling mencintai. Mendadak aku merasa penasaran sekaligus khawatir dengan Tommy. Pertanyaan yang memenuhi pikiranku, apakah Tommy akan menumbalkan Intan, atau ia akan berani melanggar pantangan pesugihan karena rasa cintanya pada Intan? Aku memang tidak menghadiri perayaan pernikahan Tommy sesuai permintaan Tommy sendiri. Tetapi aku datang ke kota tempat Tommy menikah. Aku menginap di hotel tidak jauh dari rumah Tommy yang dijadikan tempat perayaan pernikahannya. Semua itu kulakukan karena rasa penasaranku dengan apa yang akan dilakukan Tommy kemudian. Sore hari keempat setelah Tommy menikah, aku yang diam-diam terus mengamati gerak-gerik Tommy dari kejauhan, melihat Tommy keluar rumah. Ia menaiki sepeda motor. Dengan sepeda motor yang kusewa dari rental, aku pun bergegas mengikutinya. Aku melihat keanehan pada diri Tommy ketika mengendarai sepeda motor. Kadang ia menggeleng-gelengkan kepala, lalu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, melajukan sepeda motornya dengan gerakan zigzag,
Lalu sebentar kemudian ia bertingkah seperti seorang koboi yang menunggang kuda dengan memutar-mutarkan tangan kirinya seperti koboi yang memutar-mutarkan tali lasso, sementara tangan kanannya memegangi hand grip gas. Tommy seperti tak peduli menjadi tontonan orang-orang di jalan raya. Kekhawatiranku pada Tommy meninggi, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja diam-diam menguntitnya. Tommy terus melajukan sepeda motornya menuju luar kota. Mendadak ia berbelok menuju jalan tanah di pinggir sawah. Ia terus melaju dan semakin kencang, seakan mengejar sesuatu. Aku sangat terkejut melihat Tommy terus melajukan sepeda motornya menuju perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu. Tommy menghentikan sepeda motornya di tengah-tengah perlintasan kereta api. Ia melihat ke arah kereta api yang akan melintas, lalu kembali melajukan sepeda motornya seakan menyongsong datangnya kereta api. Teriakan kekhawatiran orang-orang yang ditujukan kepadanya sama sekali tidak didengarnya. Aku masih melihat Tommy menghentikan sepeda motornya, lalu merentangkan kedua tangannya, sementara kereta api semakin mendekatinya dan terus-menerus membunyikan klaksonnya. Aku memalingkan wajah. Aku tak sanggup melihat sahabat dekatku itu menjemput kematiannya setelah melanggar pantangan pesugihan gimbal wadon seperti yang telah kujelaskan padanya di ruang makan apartemen kediamanku. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.